Kalau guru penggerak di kelas 135 Angkatan 11 tahun 2024. Guru penggerak, hati tergerak, bergerak menggerakkan. Calon guru penggerak OCGP, OCGP. Calon guru penggerak di setiap langkah, ilmu terpancar, merdeka belajar di bawah naungan guru. Calon guru penggerak, sinar kecerahan dari beliau, sang pendidik handal, mengajar dengan penuh dedikasi, membentuk generasi mantap. Calon guru penggerak OCGP, OCGP. Calon guru penggerak di setiap langkah, ilmu terpancar, merdeka belajar di bawah naungan guru. Oh guru penggerak OCGP, OCGP. Calon guru penggerak di setiap langkah, ilmu terpancar, merdeka belajar di bawah naungan guru. Sinar kecerahan dari beliau, sang pendidik handal, mengajar dengan penuh dedikasi, membentuk generasi mantap. Oh, guru tercinta, dengan ilmu dan kasih, kami bersyukur, merdeka belajar selamanya. Calon guru penggerak OCGP, OCGP. Calon guru penggerak di setiap langkah, ilmu terpancar, merdeka belajar di bawah naungan guru. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Giring 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Giring 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, selanjutnya perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala SDN 1, acara ketiga acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Norman Supriyandi, dan acara terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SDN Giring 1, Bapak Muhammad Johan MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumeneb, sekaligus calon guru penggerak pertama di SDN Giring 1 dari unsur guru. Yang terhormat seluruh kawan-kawan guru yang hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan kali ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang
telah membawa agama Islam dan memberikan cahaya iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita keluar dari alam jahiliyah menuju alam iman dan Islam. Bapak Ibu, kawan-kawan guru, saya merasa sangat bahagia sekali karena ada teman guru kita yang sudah berproses meningkatkan kompetensinya melalui program pendidikan guru penggerak. Ini sebenarnya sudah merupakan harapan saya sejak awal. Alhamdulillah di tahun ketiga dari pelaksanaan program guru penggerak di Kabupaten Sumeneb ada salah satu kawan kita, Bapak Norman, yang lolos dan lulus seleksi sehingga bisa berproses di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Untuk kawan-kawan guru yang lain yang secara persyaratan administratif memenuhi syarat untuk ikut seleksi calon guru penggerak, saya sangat berharap sekali Bapak Ibu aktif untuk mengikuti seleksi ini dengan penuh semangat. Sudah ada Pak Norman yang bisa dijadikan tempat bermusyawarah agar bisa lulus seleksi guru penggerak dengan lancar dan baik. Karena ke depan bila tidak ada perubahan regulasi, semua peningkatan kompetensi guru termasuk jabatan-jabatan yang akan diemban oleh guru melalui pintu gerbang yang namanya guru penggerak. Misal untuk jadi kepala sekolah dan pengawas, terus sekarang melalui pintu guru penggerak. Yang kedua, saya membaca bahwa undangannya adalah diseminasi budaya positif. Sekadar diketahui bahwa salah satu program yang harus dibuat oleh calon guru penggerak di lembaganya masing-masing adalah membuat atau memprogramkan sebuah budaya positif yang bisa dilaksanakan oleh warga sekolah untuk menunjukkan bahwa pendidikan di sekolah tersebut berpihak kepada murid. Kita perlu menyimak dengan baik apa kira-kira budaya positif yang telah diprogramkan atau dibuat oleh CGP kita, Pak Norman, di sekolah ini, dan saya berharap itu menjadi program yang berkelanjutan, tidak hanya berhenti sebagai tugas saja di program guru penggerak, tetapi berlanjut menjadi program unggulan di sekolah kita. Hanya kita bisa menyimak nanti apa yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh calon guru penggerak kita di saat ini. Sekali lagi saya berharap bahwa jejak Pak Norman lulus sebagai calon guru penggerak semoga dapat diikuti oleh kawan-kawan guru yang lain di sekolah ini, terutama yang secara administrasi memenuhi persyaratan untuk ikut program calon guru penggerak, misalnya usia di bawah 50 tahun dan lain sebagainya. Demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Tuhan disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Norman Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah juga Bapak dan Ibu sudah hadir di sini. Diseminasi budaya positif. Terlebih dahulu saya di sini bukan menggurui, saya masih belajar tentang
budaya positif akan saya sampaikan hari ini. Jadi tujuan dari budaya positif hari ini adalah mewujudkan budaya yang positif dengan menerapkan kebiasaan disiplin positif dengan keyakinan kelas atau sekolah. Kedua, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati atas kesadaran dari dalam dirinya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, mewujudkan murid yang berkarakter, disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keempat, menumbuhkan motivasi instinktif pada murid dengan menanamkan nilai kebaikan yang diyakini. Kelima, mewujudkan ekosistem belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu ya. Tolak ukur untuk keberhasilannya adalah murid mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati secara konsisten atas dasar kesadaran dari dalam dirinya sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Murid mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bentuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut, tercipta kondisi belajar yang aktif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Juga terwujudnya pembiasaan positif yang menunjukkan perilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini di SDN 1 ya, kita harus mempunyai keyakinan bahwa kita wajib dan mampu melakukan keyakinan kelas sehingga peserta didik yang ada di sekolah Green 1 ini bisa memberikan pembelajaran yang aktif, aman, dan nyaman, dan menyenangkan, yaitu Bapak. Jadi saya lanjut ya. Kita lihat video dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu kenapa Bapak ambil jam pertama di sini? Bapak ingin melatih disiplin kalian. Menurut peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu? Makasih tahu ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada Bapak yang terlambat. Kenapa? Masih ada yang terlambat? Nah, kemana? Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum Ian, sini kamu. Kamu terlambat. Kebiasaan kamu nak. Tahu, kita kalau belajar tahu. Ian, kamu duduk. Tapi ingat, jangan terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan memulai pelajaran. Paham? Selamat pagi anak-anak. Ina, belum masuk. Benar. Kenapa Bapak terapkan disiplin? Itu agar kalian nanti di SMP, SMA, seterusnya agar bisa tepat waktu. Paham kalian? Harus paham.
Apakah Jayanto kemana? Mungkin hari ini kita tidak berangkat, Pak. Mari kita mulai pelajaran saja. Selamat pagi anak-anak. Irang, masuk ke punggung depan. Kamu kan kemarin tidak masuk. Dan gara-gara kamu, teman-teman sekelas kamu dan tidak belajar apa-apa. Dan setiap hari kamu selalu terlambat. Hari kemarin kamu tidak masuk. Apa? Perlu jelaskan. Maafin saya, teman-teman. Gara-gara saya, kalian tidak jawab. Hari pertama, saya terlambat karena ayah saya jatuh. Bapak kenapa, Pak? Bapak, tolong, tolong. Dan kedua, saya harus memeriksa ayah saya. Apa kalian masih mau melukai aku lagi? Silakan, buat saja. Silakan. Bapak ya, Bapak tahu kalau ternyata apa yang menjadi alasan kamu selalu terlambat setiap hari itu ternyata Bapak kamu sakit dan
Kalau ayah tidak menginginkan aku jadi orang sukses, aku tidak akan sukses seperti ini. Sebaiknya berkesimpulanlah yang baik terlebih dahulu terhadap seseorang sebelum kesimpulan yang salah yang kalian dapatkan. Dari peristiwa video barusan Bapak dan Ibu, apakah setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik? Apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi pada peserta didik? Ketiga, apa solusi yang ditawarkan pendiri agar dapat menyelesaikan setiap masalah di sekolah? Keempat, guru berperan sebagai teman bagi peserta didik. Yang pertama adalah Ibu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Apakah bisa mendisiplinkan peserta didik? Bapak dan Ibu? Tidak, belum tentu. Ya. Ada yang setuju ya? Belum setuju ya? Kalau pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi pada peserta didik, iya atau tidak? Belum tentu bisa. Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Bisa. Pemberian hadiah belum tentu ya. Bisa jadi Bu. Bisa jadi Pak. Tambah semangat memotivasi untuk peserta didik. Jadi tapi beban bagi peserta didiknya. Sekiranya mentalnya kurang, prestasinya menurun, kan menjadi beban bagi peserta didik. Terus solusi yang ditawarkan pendidik agar dapat menyelesaikan setiap masalah di sekolah. Contohnya Bapak seperti yang tadi, peserta didiknya sering lambat dan sering tidak masuk sekolah. Apakah solusinya? Apakah ada Bapak? Coba Pak Amit, mungkin ada solusi. Bisa dipantau. Dipantau gimana Pak? Anaknya. Terus Pak Seni, Ke rumahnya. ke rumahnya. Terus Pak Seni, sama. Itu bukan jawaban Pak. Solusinya mungkin kayak Pak Hamid benar juga tadi ditawarkan kita kolaborasi dengan wali murid atau Muhammad wali murid dan wali kelasnya beserta masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk berkolaborasi agar gimana caranya peserta didik mau masuk ke sekolah dan sering masuk ke sekolah, tidak terlambat ya maksudnya ya. Jadi guru berperan sebagai teman bagi peserta didik. Jangan hanya memerintah Bapak dan Ibu, kita harus juga berperan sebagai teman. Jangan Bapak begini atau perintah, jangan. Kita memberikan kesempatan kepada peserta didik apa yang menjadi masalah bagi peserta didik tersebut. Ya. Jadi kita mengambil hikmah dari video yang tadi, kita jangan hanya memerintah, kita memberikan solusi dari masalah akar masalah yang didapat dari peserta didik tersebut. Begitu ya Bapak dan Ibu? Masa memfitnah? Tidak juga, bukannya solusi, kita mencari solusi. Ya, ada. Dari itu kan tadi tentang Iya. disiplin positif. Iya. Nah, bagaimana melibatkan wali
terkait dengan Guru. anak didik Ya. dengan keterlibatan dengan disiplin positifnya itu bagaimana? Oh iya. Salah satunya Bapak dan Ibu, kita mengadakan rapat untuk surat kita kepada wali murid. Kita mengadakan rapat secara intern ya kepada wali murid bahwa putrinya beserta dirinya ada masalah sedikit begitu. Terus kita pantau secara berkala apa yang menjadi masalah bagi peserta didik. Jangan langsung kita doktrin, salah, jangan. Kita beri masukan, pantau, sekiranya bisa diperbaiki. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin begitu solusinya dari saya. Ya bisa diterima ya. Dilanjut ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bu Sofi, Bu Sofi dan Isa. Ada ya. Dari yang saya terangkan dan saya presentasikan dari tadi budaya positif, ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya mungkin Pak Cibaci Yusufandi. Kenapa? Mungkin ada artinya ya. Kita secara bersama-sama mengenal budaya positif secara bersama-sama ya. Apa? Ada yang tahu? Kalau budaya positif di sekolah sangatlah penting Bapak dan Ibu untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Setelah memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid agar tercapainya visi guru penggerak. Oleh karena itu budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan dan konsisten. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi grogi biasa. Ya dilanjut ya. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif yaitu budaya disiplin positif itu sendiri ya. Motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru. Yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tadi maksud segitiga restitusi Pak. Oh iya, nanti saya terangkan ya dilanjut. Oke. Ada. Di budaya positif di dalam pelaksanaannya tentu sangat membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah agar meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Murid tidak suka peraturan, seringkali begitu ya Bapak dan Ibu, cenderung berperilaku tidak disiplin. Banyak ya di sini ya mungkin ya. Dan hanya terlihat patuh apabila mendapatkan motivasi dari luar dirinya. Murid belum memiliki nilai kesadaran dari dalam dirinya akan pentingnya disiplin positif. Jadi kalau di disiplin satu sering ya ada ya Bapak dan Ibu masih tetap ada ya. Apanya Pak? Kurangnya budaya positif gitu ya. Oh banyak. Pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser yaitu ilusi guru mengontrol murid, yaitu cara kita mengontrol murid. Bapak Ibu, caranya gimana atau gimana ya Bapak sekali mungkin lebih tahu ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi yang kita kerjakan pada peserta didik untuk penguatan positif harusnya bermanfaat. Juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Juga
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau orang dewasa, setuju nggak ini Bapak Ibu? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa agar disiplin putranya, putra putrinya, jika berserta diri. Kira-kira begitu pernyataannya? Kurang setuju. Kurang setuju. Ya. Orang memaksa. Paksa. Nggak boleh maksa. Ya sesuai norma hukum Pak, bukan langsung di kitab kawal, bukan begitu ya, di hukum ya. Iya. Secara halus ya. Oh. Ini maksa-maksa kan dia. Ini dia lanjutannya. Disiplin positif kepada ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kalau anak-anak peserta didik mau bisa disogok nggak Bapak Ibu? Ibu udah desak, tapi bisa. Itu mestinya itu budaya positif atau bukan? Hah? Tidak ya? Harus diancam. Apakah harus diancam peserta didik? Jangan ya. Maupun hukuman. Kalau hukuman jangan sampai Bapak Ibu, kita punya aturan pasalnya ada, jangan sampai kena. Pasal 321. Itu sebentar Pak Jokowi. Ya. Sebelumnya. Ini. Sebelumnya tadi disiplin positif. Ya. Disiplin positif kalau saya ngikuti video yang tadi ya. Ya. Itu sebenarnya guru kayaknya awalnya disiplin. Ya. Awalnya, ya. Iya. Tapi guru itu tidak menurut saya arogan dalam artian tidak Ya. memikirkan hal-hal yang lain. Ya. Artinya langsung memutuskan dan memberikan hukuman. Kenyataannya Ya. setelah memaparkan murid itu apa penjelasannya, akhirnya guru sendiri baru sadar. Iya. Apa itu juga termasuk disiplin positif yang dimaksud? Tidak. Oh, gitu. Itu makanya kita memberikan video yang tadi bahwa kita budaya positif begini harus ditanya dulu muridnya, jangan mendokter kita salah ini baru masuk langsung ya begitu. Kita prosesnya. Ya Pak. Prosesnya begini. Awalnya anaknya sering tidak masuk, sering lambat. Kenapa? Belum ditanya langsung gitu. Padahal kenyataannya beserta dirinya mau menjelaskan, tetapi tidak bisa langsung ya. Lanjut ya Pak. Biar tidak sama. Nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, Pancasila mandiri, bergotong royong, bernalar kritis kreatif. Itu salah satunya dari profil belajar Pancasila. Nah, ini kalau di SDG 1 ini mandiri sepertinya ada, gotong royong ada, kritis ada, kreatif lumayan, kebinekaan global 100% ya Pak. Kalau kritis banyak di sini Pak. Semua kritis. Muridnya kritis Pak. Jadi lanjut ya. Kalau motivasi perilaku manusia. Ya, seringkali kita belajar motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Juga mendapat imbalan penghargaan atau penghargaan. Menghargai dan menjadi orang yang mereka inginkan. Seringkali lah motivasi, saya mau motivasi tapi tak nyaman atau tahu hukuman begitu ya. Terus engkau terokak mendapatkan imbalan, seringkali mendapatkan piala penghargaan begitu ya. Kurang begitu ya. Saya menghargai dan menjadi orang yang mereka inginkan. Wah, ini salah satunya mungkin saya ya Bu. Ya, dilanjut ya. Ini lalu dijelaskan kami ini. Kelihatan ya Pak? Kelihatan. Orang mau kabur. Tahu. Dilanjut ya. Nanti saya jelaskan satu persatu nanti. Jadi berdasarkan bahkan di atas berikut adalah
penjelasan tentang hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Ya. Ada yang tahu restitusi itu? Itu tidak ada. Oh, ada. Sepertinya itu. Wah, asli lah orang kocol. Ya, hukuman tidak berencana bersifat satu arah bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Yang sering di SD 1 siapa ini gurunya? Oh, kasar sama peserta didik mungkin ada ya? Gak ada ya Bu? Gak ada ya Bu Rama? Maksudnya gak ada halus-halus ya? Jadi tidak ada menghukum ya kepada peserta didik. Konsekuensi ya bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya kalau pusing banget, makanya satu ada konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Seringkali ya Bapak dan Ibu, kita mempunyai peserta didik yang sering terlambat. Kalau gurunya, ada ya Bu, ada ya Pak. Jadi guru setengah 7 dari sekolah, yang 7 nek. Oh gitu. Kan ada shiftnya ya Pak, jadi tidak bisa. Jadi hukumannya seringkali kita melakukan hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sehari di sekolah. Ada nggak di sini? Ada ya? Ada ya. Terus hukumannya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ada ya Pak? Kira-kira ada? Ada bersih ya? Mejanya bersih. Terus murid diminta untuk mushaf 15 kali. 15 kali Pak. Gurunya 2 kali sesak nafas Pak, karena tidak mempunyai menggunakan masker. Masker itu kemarin ya, itu corona ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ada ya kayaknya kemarin ya. Ada. Terus membersihkan WC karena merusak bensin teman. Ada enggak? Belum ya? Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran videokan. Kayaknya belum, nggak ada. Kalau gurunya terlambat keliling mau Pak? Itu semua boleh atau tidak? Bukan, boleh. Cuma kita sebagai referensi aja biasa. Terus apa hukumannya? Oh iya, sebenarnya nggak boleh ada hukuman Bapak dan Ibu. Boleh, boleh dilaporkan. Secara ini, yang sesuai dengan disiplin COVID. ya nanti saya terangkan juga. Ini hukuman yang tidak boleh. Salah satu salah satu contoh hukuman yang kemarin kita jalankan dulunya begini kan. Saya pembagian lari lapangan itu berapa kali waktu SMP Bapak dan Ibu? Membersihkan meja ini sering kali. Nah, push up sering, lebih sering. Kalau sekarang nggak boleh Bu. Iya. Kalau dihukum oleh penghargaan, nah ini Bu. Jadi seringkali kasih penghargaan. Kamu tidak boleh terlambat, kasih penghargaan gimana cara tidak terlambat. Itu beban sebenarnya. Mau enggak peserta didiknya tidak terlambat tapi dikasih penghargaan? Itu terbuli Bu. Jadi gimana caranya mengubah perilaku, sifat dan karakter peserta didik tersebut agar mau, ya, agar mau menjadi lebih baik dari yang kemarin, gitu ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau dihukum oleh penghargaan tidak efektif, penghargaan kedua ini. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi, ya, gitu. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan, oh ini gimana ini? Oh iya, salah ketik ini. Penghargaan tidak efektif gitu. Merusak hubungan, penghargaan mengurangi, ya. Kecepatan penghargaan mengurangi kualitas. Sampean tidak masuk dikasih penghargaan, mau enggak?
pelecehan. Pelecehan. Penghargaan mematikan kreativitas. Terus lagi penghargaan menghukum. Iya, apa lagi? Maksudnya beremah. Nah, saya agak pusing kalau sini. Ya. Kalau di sini, kalau sampai saya agak pusing. Kalau di laptop enggak. Makanya ini salah nulis ya. Kenapa tidak seperti? Bukan salah tulis, pengertiannya itu memang ada yang tidak bisa. Iya, gitu. Nah itu benar sudah. Begitu seperti filmnya Dono. Itu mundur kena. Iya. penghargaan tidak efektif untuk penghargaan itu. Oh ada terkabur yang sudah mendengar ya. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jangan sampai Bu, kasihan sama peserta didiknya. Repot. Pelecehan bisa jadi ya. Wah, beli musik, modus gitu. Jangan ya. Kasihan sama peserta didiknya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yuk. Karena juga bukan peraturan. Kayaknya mendoktrin. Iya. Keyakinan kelas apa ya? Apa? Kalau keyakinan kelas gimana? Mewajibkan ke apa ya? Bahasanya itu mungkin agak lembut ya, Bu. Keyakinan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu harus. Kalau keyakinan yakin bisa ya. Bisa kan? Tepat waktu. Oh iya. Artinya bahasanya dirubah seperti kata lambat. Jagalah kebersihan. Bentar dulu. Betul. Keyakinan, ya kan? Ya. Apa cuma yakin saja? Ya bahasanya kita apa ya di palos juga. Contoh, jagalah kebersihan. Diubah. Jagalah kebersihan. Bersih itu sehat. Itu kan keyakinan, termasuk keyakinan. Wah, bagus banyak didengar. Ya apa kita cuma yakin? Berarti begini. Ya. Apa tidak perlu kita terapkan di Ya kelas? diterapkan dong. Ya berarti peraturan. Ya, maksudnya Ya. kita jangan sampai menghukum peserta didik. Mungkin begini Pak. Bahasanya ya. Mungkin ya. Mungkin Ya. ini cuma mungkin. Iya. Nah, keyakinan itu membuat anak itu yakin bahwasanya dirinya kalau anggaplah terlambat. Iya. Itu kan diyakinkan alangkah baiknya kamu itu datang lebih awal. Iya. Nah, itu dia. Artinya kan bahasanya dirubah ya, Pak. Iya, bahasanya dirubah. Sebelum terlambat, datanglah lebih awal. Itu. Harus seperti itu. Mantap Pak Wakil. Iya. Mantap. Datang lebih awal. Kalau masuk peraturannya ini peraturan yang maksudnya itu kan Iya. namanya sudah didoktrin gitu. Iya, 2024. Iya. Keyakinan. Menciptakan keyakinan bagi Bentar dulu. Ya, ya. Sebelum dilanjut. Ya. Kita bahas keyakinan. Ya. Itu semua apa untuk murid saja, apa juga berlaku sama guru. Maksudnya begini. Misalnya ada pernyataan Ya. murid jangan terlambat masuk kelas. Ya. Misalnya. Ya, kan. Ya, apa ini hanya berlaku untuk murid? Makanya nanti Juga berlaku. kita ya. Kalau murid sekarang pagi, gurunya terlambat itu gimana? Nah, itu maksudnya. Nanti kita bahas itu termasuk kesepakatan kelas dan sekolah. Contoh, kita berkesepakatan antara kepala sekolah dan guru. Kita buat guru tidak boleh terlambat 10 menit ya dari jam berapa. Guru tidak itu buat kesepakatan. Ya. Jangan Kalau bukan namanya peraturan. kesepakatan. Harus tidak boleh katanya tidak. Iya, seumpama bahasanya dirubah tidak boleh terlambat. Dirubah ke apa Bu? Datang tepat waktu baru. Itu namanya kesepakatan di sekolah. Jadi begitu ya. Datang lebih awal. Iya sih. Mantap. Dilanjut ya. Iya. Terkait dengan mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas ini istilah baru yang dimunculkan saat pendidikan belum bergerak. Ini sebenarnya bukan istilah yang yang sesuai dengan arti keyakinannya.
tetapi pada prosesnya. Perbedaan mendasar antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu sifatnya top down, dari guru ke murid. Jadi guru yang membuat peraturan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, dan segala macamnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan usulan murid yang kemudian diverifikasi bersama guru dan dibuat kesepakatan antara guru dan murid. Itu keyakinan kelas. Yang kedua, dari segi bahasa, kalau peraturan kelas biasanya memuat bahasa yang negatif, tidak boleh, dilarang, harus, dan lain sebagainya. Kalau keyakinan kelas itu bahasanya positif. Misalnya, kalau peraturan kelas tidak boleh datang terlambat. Kalau keyakinan kelas bahasanya memakai datang tepat waktu. Itu perbedaannya. Yang lebih penting, yang perlu dipahami, keyakinan kelas itu biasanya lahir dari kelanjutan dari kesepakatan kelas. Di awal tahun pelajaran saya sudah meminta dibuat kesepakatan kelas ini, maksudnya dibuat kesepakatan bersama antara murid dan guru, bukan lagi guru yang memaksakan peraturan di kelas. Selanjutnya, kenapa kemudian dipakai sebagai dengan istilah keyakinan kelas? Ini diharapkan ketika murid mematuhi peraturan itu berasal dari dalam dirinya sendiri, atas kesadarannya sendiri dan atas keyakinannya sendiri bahwa misal datang tepat waktu itu baik bagi dirinya, bukan karena takut dihukum guru. Itu maksudnya. Dia rajin belajar mengerjakan PR bukan karena takut diancam guru, dihukum guru, tapi karena dia memang butuh untuk belajar. Itu saya kira dua perbedaan yang membedakan istilah antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin itu sedikit yang bisa memberikan. Tambah sedikit. Oh iya. Menanggapi Bapak Kepala Sekolah tadi, jadi sebaik apapun keyakinan dan juga pada aturan kelas yang kita lakukan setiap hari, itu akan kembali pada karakter sebenarnya. Ya. Kita buat misalnya datang tepat waktu, tapi kenyataannya tidak tepat waktu datangnya, kan kembali kepada karakter sebenarnya. Artinya begini menurut saya nih, secara polos-polosan saya, jadi semua akan kembali kepada karakter dirinya sendiri, ya kan? Itu kira-kira. Terima kasih. Ya, terkait dengan karakter ini memang sesuai dengan konsep pendidikan kinerja dewasa. Artinya seorang anak itu memang akan tumbuh berkembang sesuai dengan karakter yang telah dibawanya. Tugas kita sebagai guru, jika kita mendapatkan karakter yang negatif, maka kita berusaha menghapusnya. Kalau kita mendapati karakter yang positif, kita berusaha menebarkannya. Makanya istilah Ki Dewan Kala menyamakan atau mempersepsikan seorang guru itu sebagai seorang petani. Murid adalah bibit yang kita tanam. Kalau kita menanam bibit jagung, kita tidak boleh berharap nanti akan panen padi. Demikian juga ketika kita menanam bibit kedelai, jangan pernah mengharap panen kacang hijau. Tetapi tugas kita sebagai seorang guru adalah ketika kita menanam jagung, kita bertugas bagaimana bisa bibit tersebut tumbuh dengan baik menjadi jagung unggulan. Ketika kita menanam padi, bagaimana kita berusaha secepat mungkin supaya menjadi padi unggulan. Benar seperti yang dikatakan Pak Haji tadi bahwa kita tidak bisa merubah karakter murid, tetapi yang tugas kita sebagai guru memang menuntun dan mewarnai karakter tersebut. Jika kita mendapati karakter baik, kita berusaha untuk bagaimana menjadi lebih baik.
Ketika mendapati karakter yang tidak baik, maka kita berusaha menghapus karakter yang tidak baik tersebut. Itu yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai seorang petani. Kalau misalnya kita berkeyakinan, walaupun Pak sudah dibuat kesepakatan kelas datang tepat waktu, tetapi kalau karakternya sudah memang sudah terlambat, tidak bisa, Pak. Itu namanya menyerah. Itu bukan tugas seorang guru. Tugas seorang guru bagaimana dengan akal budi, dengan usaha yang terus menerus bisa menghapus karakter tersebut, atau kalau tidak menghapus bisa menipiskan. Misalnya datang jam 7:10, kemudian bisa ditipiskan menjadi datang jam 7:09. Ini juga sebuah keberhasilan. Karena yang namanya kita mendidik anak murid, menuntut anak murid itu tidak bisa sekaligus serta-merta langsung jadi. Perlu tahapan, perlu kesabaran, dan perlu usaha yang sungguh-sungguh. Itu yang saya dapatkan ketika mengikuti program pendidikan guru penggerak. Sekali lagi, kita sebagai guru bukan penentu masa depan murid, karena murid itu akan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jelas, ibarat sebuah kertas, di kertas itu sudah tertulis ada anasir-anasir. Nah, kita sebagai guru perlu mencermati garis itu bengkok atau lurus. Ketika garis itu bengkok, maka kita berusaha untuk menghapusnya atau lebih tidak membuat terlihat. Tetapi ketika garis itu lurus, kita berusaha untuk semakin membuatnya tebal. Agar apa? Agar garis yang lurus bisa menguasai atau mendominasi garis yang bengkok itu tadi. Kalau ibaratnya adalah garis. Demikian juga dengan yang terjadi pada murid-murid kita. Seperti itu. Mungkin bisa diterima jawabannya Bapak. Kalau bisa. Iya, terima kasih kepada semua. Lanjut ya. Masih kamu. Iya. Salah satu aturan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kenapa? Karena mesti aturannya ada ya. Takut kita jatuh, penyok kepala kita. Menjaga kesehatan kepala, keselamatan kepala. Gitu ya. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kan mesti ada ya. Kan saya. Jadi kita harus punya keyakinan diri sendiri. Jangan sampai kita jatuh, gitu ya, kepada ya. Karena memakai helm juga cuci tangan. Harus bersih, punya keyakinan kalau kita bersih. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Sudah diterangkan ya Bapak dan Ibu tadi ya. Jadi harus punya kesepakatan di kelas. Kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Ya. Jadi yang mematuhi nanti kan putra putrinya. Prosedur keyakinan sekolah atau kelas, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencerahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif. Kalimat yang biasanya hei, jangan ayo, ya. Kalau seperti ini, masuk, nyono Pak. Tak boleh Pak. Tinjau kembali curhatan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Jadi meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas ditempel di kelas Pak. Nanti Pak. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 atau sampai 7 keyakinan. 10 apa loh?
Jadi 5 posisi kontrol guru penghukum biasanya. Jadi kita harus tinggalkan penghukum ya. Membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi ada pertanyaan di sini Pak? Ada. Yang mana? Bagaimana teman yang selalu mencari kesalahan orang lain? Bagaimana? Itu siapa Pak? Kan selalu. Yang merasa. Alias sekolah kelas. Kelas mah. Dirinya merasa benar, orang lain salah. Oh, bisa ditunjuk? Itu maksudnya. Kan teman. Oh iya. Kelas katanya. Urusan keluar itu siapa itu? Iya. Merasa benar sendiri. Ya, merasa benar sendiri. Kita punya solusi sebenarnya tadi. Kan dijelaskan Bang. Tulisan ada. Itu masuk. Memantau. Ya kita buat peraturan, buat rapat pikiran untuk mencurahkan ide. Oh benar, Kafimang itu kita tinjau ulang. Siapa Gimana? Gimana? Kan tadi sudah kartu TV, tidak boleh. Dilanjut aja, nanti repot nanti saya. Yuk, ya yuk. Ini Tadi mama aja dah. ibu ini kompor sekarang. Ya, Berikut contoh video posisi kontrol guru. Jadi kita lihat dulu ya Bu, Bapak. Ya. Nah ini mungkin ada manfaatnya nanti. sama mungkin. Mesti ada ini Pak. Ada apa yakin? Posisi hukum. Orang Indonesia kita ada barat. Luar negeri. Saya itu akan berdiri. Sini kamu. Hukum itu. Masalah tadi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Jadi, Alasan kamu apa lagi? itu mungkin. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Satu kali. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ayo sahabat. Itu hukuman namanya. Itu Hukuman. Iya. Pak. Hukuman. Jadi jangan sampai ya Bu, Bapak. Ya. Di contoh lagi posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan
akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, barusan kita sudah melihat video menghukum dan menjadi manajer. Yang mana yang kira-kira penghukum itu, Pak? Jadi mana yang sesuai dengan Bapak dan Ibu di sini? Penghukum apa manajer? Ya, setuju yang kedua. Setuju yang mana, Pak? Yang kedua. Yang kedua. Yang mana ibunya? Ya. Jadi kita harus menjaga dan menjadi manajer bagi peserta didik kita ya. Contoh penghukum, menghati, menunjuk-nunjuk, ya. Berkata enggak, membentak. Ada enggak Bapak dari di sini? Nah, sedikit hukuman ya, dan verbal. Dan banyak anak menjadi pendendam Bapak dan Ibu. Kasihan. Gitu. Saya dulu begitu Bapak dan Ibu. Dulu waktu di SD saya sering ditampar. Bang, tidak nakal Pak, cuma sedikit. Jadi saya ingat Bu As ini sering tampar. Padahal kesalahan sedikit. Mungkin jadi kebiasaan jadi sama guru saya dulu. Jadi seringnya tampar sama peserta didik. Tidak menyukai guru atau mumpet tertentu, apa ya? Jadi semoga saja tidak ada penghukum di sekolah Giring 1 di sini ya. Membuat merasa bersalah. Suara lembut kayak saya Bu, lembut ya. Namun menyalahkan siswa, bertangkap biasanya. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dan banyak membuat siswa merasa bersalah Bu. Benar bahasanya alos. Benar, cekaralah, tapi mempekir. Benar, kenceng, tapi market. Nah, begitu kan biasanya Bu, alos, tapi mempekir katanya ya. Juga ada sebagai teman. Kalau guru sebagai teman ya Bu, Bapak, kita guru bersikap ramah. Halo, selamat pagi, halo anak-anak, gitu ya. Mungkin saya ya cenderung bersenda gurau atau menghangatkan suasana. Rindu saya bersenda gurau sama murid saya ya. Kalau bulan mah gak tahu. Dan banyak murid bergantung pada satu orang. Jadi yang lain cair aja. Jadi harus sama-sama berkolaborasi sesama guru sejawat. Kita harus sama-sama memberikan sikap ramah dan membuat siswa jadi mandiri. Ini kalau jadi teman terlalu sering ya, kita yang punya kancah Pak, rocok hidup ada. Jadi membuat siswa tidak mandiri, berpaku, monoton ya. Itu ya. Pemantau, sebagai pemantau nada bicara dan ekspresi datar, gitu ya. Identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Mereka yang mau memberi sanksi yang bisa kan takut begitu. Dan banyak menghitung hadiah hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebaikan, gitu ya. Berupa kali ditolong, tidak sepenuhnya mandiri. Aku nyorot itu. Kalau sebagai manajer, suara netral, Bapak dan Ibu, tercipta identitas positif dan berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah, dan banyak jadi murid mandiri ya. Tadi itu PD memecahkan masalah sendiri. Jadi kita sebagai Bapak dan Ibu pengajar di Giring 1, semoga menjadi manajer yang baik bagi peserta didik di SD Giring 1. Kebutuhan dasar manusia ya, 1. Bertahan hidup fisiologi, 2. Kasih sayang dan rasa diterima secara psikologis ya, kekuasaan, 4. Kebebasan dan kesenangan.
Ini salah satunya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu kan dampak dari positif ya, budaya positif. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu ya berita. Tabur ibu kan. Aku bosan belajar mengenai terus di dalam kelas. Jadi kita beda mungkin ke lapangan ya. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu termasuk tadi ada oh ini segitiga restitusi dari Pak Kuswadi ya tadi ya. Jadi kita menilai bahwa setiap manusia mempunyai tujuan dan alasan sehingga kita harus memenuhi segitiga restitusi. Salah satunya adalah belum ada validasi kebutuhan ya, salah satunya segitiga bermuda, menanyakan keyakinan, juga menstabilkan identitas. Dilanjut ya. Apa speaking dulu ya Bu? Enggak. Besok Mas Abi. Ini berikut contohnya lagi ya videonya ya. Video. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya masuk Fajri. Silakan duduk. Fajri, kamu tahu kenapa dipanggil ibu? Iya Bu, karena saya adalah terlambat. Kamu tahu nggak masuk sekolahnya jam berapa? Jam 7. Terus dari rumah berangkat jam berapa? Jam 7 Bu. Kira-kira Fajri itu sudah datang tepat waktu? Tidak Bu, saya datang terlambat. Ya, setiap manusia itu punya kesalahan. Ibu itu manusiawi, ibu juga punya kesalahan. Ibu juga pernah datang terlambat ke sekolah. Ibu di sini tidak mau menghakimi dan mencari kesalahan Fajri. Mari kita sama-sama mencari solusi agar Fajri tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Fajri, apa penyebabnya Fajri datang terlambat? Saya bangun kesiangan Bu. Kenapa kok bangun kesiangan? Saya main game terlalu malam dan tidurnya malam. Akhirnya saya bangun kesiangan Bu. Oh, jadi Fajri bangun kesiangan karena lupa waktu, terlalu lama main game, akhirnya tidurnya kemalaman. Sekarang coba Fajri ingat keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Ya Bu, seperti disiplin, waktu, tanggung jawab dan tujuan. Bagus, sudah ingat tentang keyakinan kelas. Kira-kira apa yang akan dilakukan Fajri untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan mengurangi jam bermain HP, main game itu tidak terlalu malam dan memasang alarm. Terus kapan mulai dilakukan itu? Mulai di malam. Oke Fajri, semoga kamu bisa berubah ya. Selalu bisa tepat waktu untuk datang ke sekolah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sekarang kembali lagi di kelasnya ya Fajri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari video yang barusan Bapak dari Guru kita refleksi diri ya bahwa kita sebagai peserta didik wajib memberikan yang terbaik kepada peserta didik di sini, terutama di TNG 1. Semoga apa yang menjadi pemaparan saya hari ini memberikan inspirasi kepada Bapak dan Ibu agar lebih baik untuk sekolah kita ini. Untuk selanjutnya, semoga apa yang diberikan hari ini bahasa dan kata, mohon maaf ya. Sebelum ditutup Pak. Iya. Barangkali. Jadi begini, kita berbicara masalah budaya positif. Budaya. Kalau saya boleh putar video dulu, video lama. Iya. Saya alumni SD dulu tahun 80. Nah, pada waktu itu Pak, mungkin dari semuanya sudah yang ada sekarang. Ya. Dulu itu Pak, kalau saya ingat betul ada Pak Rifani namanya, Pak Lapor Riki dan kalau ngajar matematika, begitu. Saya nggak ya John, guna pimpinan foto apal, tahun sampai sekolah, takut. Memang takut dulu, Iya. takut semua. Tapi hormatnya luar biasa pada itu dulu. Nah,
kalau ada teman yang tidak hafal besok, besok terlarang. Wah, itu tahu. Tapi hasilnya, Pak, hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Apa loh? Kumulai. Kalian tunggu sampai tahu. Saya bertahun-tahun mengajar ini. Dulu saya pernah ngajar kelas 5, tak hafal. Kalian tidak hafal kan apa? Itu kualitas sekarang. Iya. Kualitas sekarang. Sekarang ini menurut saya mungkin ini bisa dikatakan. Iya. Saya dulu pernah ikut di HK itu masih kurikulum 13. Iya. Saya juga itu. Artinya menurut saya teori seperti ini tidak perlu sebenarnya. Iya. Perlu bulat. Iya, iya. Hasilnya kepada murid nol. Seringkali begitu, Pak. Iya, ini cuma masukan. Iya, iya. Iya. Dulu, Pak, cerita sedikit ya, Pak. Saya itu lampunya dulu nggak ada terkini, Pak, miring ya, Pak. Terus sampingnya ada orang gini. Iya, tempatnya polot ya. Terus ininya habisnya jatuh polot saya, Pak. Baru bangun dari bawah, kena tembeleng. Dikiranya saya aku aja, Pak. Padahal saya ngambil polot. Dan itu buas itu. Makanya saya ingat, saya ngambil polot lebak lagi. Makanya apa salah saya buat lagi 3 kali, Pak, pernah, Pak. Makanya tapi saya takut pintu itu orang pengajar saya, Pak. Nah, itu pembelajaran yang tahun kemarin itu bukan tahun kemarin ya, yang dulu. Mungkin kita baru sadar bahwa kemarin tidak ada hukuman untuk guru. Sekiranya sekarang mungkin aturannya berbeda, Bapak. Iya, berbeda. Dan lagi mungkin begini, Pak. Iya. Guru-guru dulu itu ikhlas. Iya. Itu benar ikhlas. Gaji sedikit tapi ikhlas ya, Pak. Iya, tingginya cerukku. Karena berkataku. Mungkin. Mungkin ditambahin sama Pak Johan ya, mungkin ya, Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Ditambahin lagi, Pak, untuk pembelajarannya, Pak. Baik, jadi banyak mendapat cerita-cerita dan juga pernah mengalami juga hal yang disampaikan oleh Bapak Yuskan itu tadi. Saya ingin menyampaikan bahwa saat ini memang paradigma pendidikan kita di Indonesia memang sudah bergeser atau sudah berubah sesuai dengan perkembangan terbaru di dunia pendidikan secara internasional. Dulu kita kenal atau kita mengalami apa yang disebut dengan pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana pembelajaran hari ini misalnya apa yang disampaikan itu terserah guru. Nah, paradigma itu sekarang berubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Itu yang pertama. Terus yang kedua, konsentrasi pendidikan kita sekarang ini bukan lagi pada penguasaan kemampuan intelektualnya, tetapi ada sifat atau karakternya. Contohnya, penekanan hafalan untuk saat ini bukan lagi prioritas utama. Tidak ada, ya, tidak ada. Bukan lagi prioritas utama. Yang ditekankan adalah misalnya bagaimana kita mampu mengoperasionalkan bidang pendidikan misalnya. Kita bisa mengoperasionalkan penjumlahan itu di kehidupan nyata. Kita tidak perlu hafal perkalian, tetapi di kehidupan nyata kita bisa jujur ketika berdagang. Itu yang lebih banyak ditekankan. Kenapa? Karena kalau persoalan hafalan perkalian bisa diatasi dengan kalkulator yang sudah ada di HP kita di dalam kehidupan nyata, bukan dalam kelas. Nah, itu yang menjadi tujuan dari pendidikan kita yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hanya kita sudah banyak melihat kasus ketika banyak guru yang berusaha, niatnya bagus, mendisiplinkan siswa dengan cara yang dalam konteks sekarang dianggap keras, itu masuk hukuman, menjadi persoalan pidana. Ya kan, maksudnya sama-sama ingin membuat murid kita itu seperti yang kita inginkan, apalah dan
Tetapi memang karena paradigma pendirinya sudah berbeda, pemerintah sudah menetapkan itu, maka kita sebagai guru memang harus bisa menyiasati dengan baik. Artinya begini Bapak Ibu, kalau dulu siswa bisa hafal perkalian dengan cara diberi hukuman bagi yang tidak hafal, maka saat ini kita juga bisa membuat murid hafal perkalian tanpa harus mendapatkan ancaman hukuman. Caranya bagaimana? Itu yang menjadi tugas kita sebagai guru. Hanya mengajar itu bisa disebut sebagai sendi. Mungkin caranya Pak Hamid dengan Pak Zani membuat murid bisa hafal perkalian bisa tidak sama. Tergantung ilmu yang beliau berdua kuasai, cara yang beliau pakai, kondisi murid yang dihadapi, waktu yang mereka beliau berdua punya. Persoalan itu, persoalan hal-hal yang seperti zaman dulu, suka atau tidak suka, memang kita harus sudah tinggalkan karena sudah tidak sesuai dengan konteks zamannya, sudah tidak sesuai lagi dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Itu kalau istilahnya di Hajar Dewata. Siswa yang dipaksa dengan berbagai ancaman itu sudah tidak sesuai dengan konteks zaman, sudah tidak sesuai dengan zaman hari ini. Terbukti negara-negara yang tidak pernah menerapkan hukuman fisik bagi muridnya, pendidikannya secara umum lebih maju dibandingkan negara-negara yang masih berperilaku menetapkan hukuman bagi murid-murid. Contohnya adalah yang paling terkenal ini adalah Finlandia. Ini sama sekali tidak ada istilah sana yang saya baca, tidak ada istilah pekerjaan rumah, tidak ada istilah hukuman disiplin dan lain sebagainya. Tetapi pendidikannya termaju sedunia. Nah, kita secara teori sedang menuju ke arah itu, walaupun masih mungkin tertatih-tatih karena persoalan kita, paradigma kita yang cukup sulit untuk berubah. Karena apa? Karena perilaku positif kita dan perilaku negatif kita pada anak didik itu akan terekam sepanjang hidup, Bapak Ibu. Kalau kita berperilaku baik, anak kita akan merekam di memorinya kita sebagai guru yang berperilaku baik. Demikian juga sebaliknya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, seperti yang dicontohkan Pak Norman tadi dan Pak Haji Rusbandi, selalu ingat guru yang pernah berbuat dalam tanda kutip ya kasar kepada kita. Saya pernah teleng, saya pernah tobik karena saya pada sampai sekarang masih ingat guru yang mencubit paha saya sampai merah sampai sekarang. Di usia saya 44 tahun, kejadian itu di kelas 2 pada waktu saya umur 7 tahun. Berarti 37 tahun saya masih mengingat peristiwa itu dengan cukup baik. Itu artinya perilaku kita terhadap murid akan terus dikenang. Nah, itu yang mau dihapus oleh paradigma pendidikan kita. Bagaimana kita memberikan kenangan yang positif terhadap murid-murid kita di masa yang akan datang. Karena itu akan mempengaruhi pola perilakunya. Murid yang kita didik tanpa kekerasan di sekolah ini, insya Allah akan menjadi orang yang juga menghindari kekerasan nanti di kemudian hari ketika menjalani kehidupan selanjutnya. Murid yang kita besarkan, yang kita didik dengan perilaku keras, perilaku kejam misalnya di sekolah ini juga akan melahirkan orang-orang yang berperilaku kejam dan tidak di kemudian. Itu yang kira menjadi pokok dari keinginan
pemerintah dan ahli pendidikan untuk mengubah paradigma pendidikan dari pendidikan yang berpusat pada guru menjadi pelajaran yang berpusat pada murid. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa menjadi pemahaman dari Bapak Bertia. Saya kembalikan buat MC ya, Bu Nita. Demikian acara pada pagi hari ini. Tadi kita tutup acara pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah. Jadi saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak di kelas 135 Angkatan 11 tahun 2024. Guru penggerak, hati tergerak, bergerak menggerakkan. Calon guru penggerak OCGP, OCGP. Calon guru penggerak di setiap langkah, ilmu terpancar, merdeka belajar di bawah naungan guru penggerak. Guru penggerak, sinar kecerahan dari beliau sang pendidik handal, mengajar dengan penuh dedikasi, membentuk generasi mantap. Calon guru penggerak OCGP, OCGP. Calon guru penggerak di setiap langkah, ilmu terpancar, merdeka belajar di bawah naungan guru penggerak. Guru tercinta, dengan ilmu dan kasih kami bersyukur, merdeka belajar selamanya. Calon guru penggerak OCGP, OCGP. Calon guru penggerak di setiap langkah, ilmu terpancar, merdeka belajar di bawah naungan guru penggerak. Sinar kecerahan dari beliau sang pendidik handal, mengajar dengan penuh dedikasi, membentuk generasi mantap. Guru tercinta dengan ilmu dan kasih, kami bersyukur, merdeka belajar selama